Ya, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Semoga keselamatan selalu menyertai kita semua. Kembali lagi bersama saya Sabi Sahan yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada kali ini. Selamat datang di obrolan LPM. Nah, kali ini kita tidak akan sendirian nih. Di samping saya sudah ada seorang pembicara yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang menteri dari Aksi Kajian dan Propaganda dari BEM FKUB 2025. Nah, mari kita sambut bersama teman kita Muhammad Rainan Rizky Ya, Akbar. terima kasih sebelumnya Sabih Terima atas kasih. kesempatannya. Gimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah hari ini baik banget. Alhamdulillah. Wes, langsung kita mulai saja ya Oke, pembahasan kita. boleh. Jadi nih untuk pertanyaan pertama, seperti yang kita tahu kan belakangan ini ramai ya tentang isu-isu demonstrasi ya. Nah, belakangan ini kan isu demonstrasi ini kan kembali marak dengan mengusung tema 17+8 yang dinamai sebagai tuntutan rakyat. Nah, sebagai Menteri Akspro nih, apa yang melatar belakangi daripada mahasiswa ini bisa mengambil sikap dan menggerakkan massa untuk turun ke jalan? Apakah ada poin-poin yang krusial nih dari tuntutan tersebut yang benar-benar menjadi pemicu utama? Oke, sebenarnya kalau menurutku sebelum kita masuk ke pembahasan kenapa ya, kita masuk dulu ke apa. Kira-kira dari teman-teman mungkin masih ada yang belum tahu tuh 17+8 ini sebenarnya konteksnya mau dibawa kemana gitu. Kita harus tahu 17+8 tuntutan rakyat sebenarnya adalah kompilasi ataupun sebuah akumulasi dan ringkasan dari tuntutan dan isu-isu yang dirasakan oleh masyarakat sepanjang periode Prabowo Subianto ini menjabat. Nah, pada akhirnya ada tuh 211 organisasi masyarakat beserta Sarekat Buruh, beserta aliansi masyarakat dan lain sebagainya yang mengajukan isu-isu ini untuk nantinya diringkas oleh YLBHI. Sebelumnya dari Sabi mungkin udah tahu belum YLBHI itu apa? Apa tuh YLBHI? YLBHI itu sebenarnya adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Pertama kali didirikan di 1970. Tujuannya jelas untuk membantu teman-teman dari demonstran kita juga yang mungkin terlibat permasalahan di hukum. Nah, pada akhirnya YLBHI ini tadinya sudah meringkas tuh terkait isu-isu yang memang layak untuk diangkat, dibikinlah sebuah gagasan namanya 17+8. Sebenarnya 17+8 ini juga semakin naik karena ada bantuan dari public figure seperti Jerome Pauline, Andovida Lopez, dan beberapa public figure lainnya, Ferry Irwandi, yang membantu menaikkan exposure juga. Pada akhirnya 17+8 ini menjadi gagasan yang sangat viral lah ya saat-saat ini. Terus kalau kita mau membahas lebih detail lagi, sebenarnya 17+8 ini adalah 25 tuntutan utama yang dibagi menjadi dua. Yang 17-nya nanti itu diberikan tenggang waktu untuk nantinya bisa segera diterapkan oleh pemerintah dalam tempo waktu 1 minggu pasca pembacaan dari tuntutan tersebut. Tuntutan ini kan dibaca di 28 Agustus 2025 ya. Artinya kalau 7 hari ke depan 1 minggu ya sekitar 5 September lah tenggatnya. Terus untuk yang satunya, yang 8 tuntutan lainnya itu sebenarnya pertama kali dibacakan juga di 28 Agustus. Namun karena diberikan tenggat waktu selama 1 tahun, ya nanti kita tagih lagi lah di Agustus 2026. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ada suatu hal yang menarik ya teman-teman di sini. Kalau ternyata tuntutan 17+8 itu memang bukan hanya dari mahasiswa sendiri ya, Ya, betul. tapi dari sebuah kumpulan dari berbagai lembaga yang dirangkum oleh apa tadi? YLBHI. ILBHI tadi. Oke, jadi mungkin sudah sejak dari 1970 ya Ya, untuk betul. ILBHI ini sendiri. Ya. Dan Jadi itu begitu. membantu banyak banget sebenarnya untuk isunya. Karena kebetulan yang di 17+8 ini kan juga poinnya bener-bener banyak yang krusial ya menurutku. Kalau aku izin boleh menjelasin dikit, sebenarnya ada beberapa tuntutan tuh yang paling kerasa. Mungkin aku izin kasih contoh ya. Yang pertama dari si 17 lah, 17 terlebih dahulu itu sebenarnya dari pihak-pihak instansi ataupun dari orang-orang yang kita target itu sebenarnya ada 6. Yang pertama dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kedua dari DPR RI. Yang ketiga dari ketua seluruh partai politik yang ada di Indonesia. Yang keempat ada juga dari Kepolisian Republik Indonesia. Yang kelima ada dari TNI. Dan yang keenam dari kementerian yang mengatur sektor keuangan dan perekonomian. Itu yang keenam. Target kita jadi sebenarnya itu. Nah, untuk tuntutannya sebenarnya variatif. Setiap dari komponen yang tadi aku sebutkan sebenarnya dapat minimal 3 tuntutan lah. Mungkin dari Presiden RI aku bisa kasih contoh juga. Yang Presiden RI itu mereka beliau dapat tuntutan itu untuk yang pertama, segera menarik ulur seluruh tindakan militerisme. TNI itu segera ditarik lah. Jangan ada lagi intervensi untuk khususnya
ke bidang-bidang akademisi. Karena beresiko sekali adanya konflik of interest ataupun konflik kepentingan. Dan kita tahu juga sebenarnya akhir-akhir ini kan banyak banget tuh kasus di mana demonstran ini dianggap sebagai suatu tindakan yang kriminalis. Ya, banyak banget ya demonstran-demonstran yang pada dasarnya ya memang hanya menerapkan hak-hak yang mereka terima, hak-hak yang mereka miliki gitu selama berada dalam lingkupan NKRI itu sayangnya dianggap sebagai tindakan yang anarkis, dianggap sebagai tindakan yang melanggar peraturan. Padahal kita turun ke sana itu secara legal gitu. Kita hanya menerapkan hak-hak kami hanya melakukan apa yang diizinkan oleh negara gitu. Namun ya sayangnya dengan adanya framing seperti itu kami dipandang sebagai tokoh kriminal, kami dipandang sebagai seperti dan sedemikian rupanya itu hal-hal yang sangat disayangkan masih terjadi gitu. Kurang lebih itu sih untuk yang contoh dari tuntutannya. Oke, jadi untuk pertanyaan follow up lagi ya, untuk menindaklanjuti tadi kan seperti yang disebutkan oleh Rainan tadi kan mungkin dalam demonstrasi ini kan kelap kali terjadi bentrokan ya. Mungkin betul. entah dari aparat kepada para demonstran atau mungkin juga antar demonstran sendiri juga bisa jadi terjadi bentrokan. Nah, yang mungkin dapat mengakibatkan korban luka dan bahkan bisa mengakibatkan korban jiwa juga di sini. Yeah. Nah, sebagai perwakilan dari mahasiswa nih, bagaimana pandangan Anda tentang isu kekerasan aparat ini, lebih spesifiknya di aparat, dan apa ada langkah konkret yang bisa diambil untuk mengadvokasi hak-hak dari para demonstran? Bagus. Sebenarnya kita bisa kembali lagi ke poin tuntutan dari 17+8. Spesifiknya lagi yang di bagian kepolisian RI, salah satu tuntutannya adalah kita menuntut supaya kedepannya polisi tidak ada lagi tindakan kekerasan ke para demonstran. Karena pada dasarnya sebenarnya demonstran turun ke jalan ada SOP-nya, ada langkah-langkah yang perlu kami lakukan. Kami konsolidasi terlebih dahulu, teknis lapangan terlebih dahulu, setelah itu baru mengeksekusi dari aksi kami. Namun, dari polisi juga memiliki hal yang sama. Mereka memiliki namanya standar operasional prosedur untuk pengendalian massa. Dan sayangnya, setiap per hari ini dari yang aku amati, itu masih banyak sekali pelanggaran dari SOP tersebut. Contohnya, di momen-momen di mana sebenarnya massanya masih bisa dikatakan kondusif. Massanya masih bisa dikatakan ya tidak sampai mengancam nyawa lah siapapun. Namun, dari polisi sudah menggunakan gas air mata, yang padahal kalau kita lihat di SOP dari pengendalian massa, penggunaan gas air mata itu salah satu yang cukup tinggi. Apabila sekiranya mungkin massa sudah berpotensi sangat rusuh, berpotensi untuk merusak fasilitas umum dan lain sebagainya, silakan bisa digunakan penggunaan gas air mata. Artinya ada beberapa tahapan gitu loh yang harus dicapai terlebih dahulu, klasifikasi dan kriteria yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum polisi ataupun aparat lain sebagainya itu memutuskan untuk menggunakan SOP pengendalian massa ini dengan tepat gitu. Sayangnya ya penggunaannya sejauh ini belum tepat. Itu masuk salah satu tuntutan kami sebenarnya di 17+8. Jadi kalau sebenarnya itu dari prosedural itu harusnya sudah baik ya. Namun Betul. mengapa kok masih banyak penyelewengan dalam hal prosedural tersebut? Bukankah mereka itu seharusnya mendapatkan briefing dari awal atau mungkin ada suatu yang buat mereka tidak bisa melakukan prosedur tersebut? Pertanyaan bagus banget, Sabi. Sebenarnya gini, Sabi. Dalam suatu pergerakan ya, dalam suatu khususnya aksi demonstrasi sih, lebih spesifiknya lagi. Itu bisa kita katakan ada yang namanya massa padat, ada yang namanya massa cair. Apa itu? Sebenarnya massa padat ini pada dasarnya entah komponen dari kita sendiri, artinya dari demonstran, dari para demonstran yang ingin menyampaikan pendapatnya, berekspresi dan lain sebagainya, maupun dari aparatnya. Itu bisa kita katakan sebuah massa padat selama mereka menjalani sesuai rencana. Karena yang seperti yang aku jelasin di sebelumnya tadi, sebelum kami turun ke jalan, kami sudah mencetak konsolidasi. Dan konsolidasinya di situ kami tidak hanya membahas poin tuntutan, tapi juga hal-hal yang sifatnya teknis. Eksekusinya mau di mana, mau kayak gimana, istilahnya apa aja pergerakan yang mau kita lakukan, aksi simboliknya seperti apa, teatrikalnya seperti apa, bahkan sesimpel redaksi-redaksi yang kita sampaikan itu sebenarnya dibahas di konsolidasi gitu. Artinya sudah ada plan A, plan B, plan C, termasuk dari escape plan itu sendiri. Semisal ternyata, berujung rusuh mungkin ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu ya pada akhirnya mungkin berpotensi untuk rusuh. Ya silahkan, kita pasti sudah menyediakan juga escape plan-nya seperti apa. Itu masa padatan selama mereka masih menaati dari rencana tersebut. Begitu juga dari aparat. Aparat seperti yang aku jelasin tadi memiliki SOP prosedural untuk melakukan pengendalian massa. Apabila massanya masih kondusif, nanti pengendaliannya seperti apa. Upaya defensifnya seperti apa. Itu ada. Habis itu kalau massa ternyata mulai rusuh atau bahkan udah mulai menggunakan senjata tajam atau bahkan ada yang menggunakan senjata api, dari pengendalian massa SOP-nya sudah bisa ditingkatkan kembali karena udah memenuhi kriteria penggunaan SOP yang lebih tinggi seperti itu. Jadi sebenarnya kebanyakan masalahnya itu bukan dari yang disebut massa padat yang sudah memang dikonsolidasi Betul. sejak awal, tapi dari massa cair yang mungkin
bisa jadi masuknya di tengah-tengah, Betul atau banget tuh, mungkin Sabi. mungkin dia ada agenda tertentu lah misalnya Iya, untuk itu bisa membuat jadi. demonstrasinya menjadi semakin ricuh. Oke, menarik nih. Betul. Mungkin kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya, Renan. Oke. Jadi pemerintah ini kan melalui beberapa pejabat kan sudah memberikan tanggapan terkait demonstrasi ini. Nah, menurut Anda itu apakah respon tersebut itu sudah cukup memadai atau apakah mahasiswa ini masih akan terus menuntut dialog-dialog selanjutnya dari beberapa pihak terkait? Oke, ini juga menarik banget. Sebenarnya kemarin waktu aku sempat baca ya terkait tanggapan dari DPR khususnya terkait segala jenis kebijakan yang pada akhirnya memang dirubah karena setelah udah adanya aksi demonstrasi yang berjalan dari Agustus sampai awal September kemarin, itu memang udah ada respon. Dan dari yang aku baca sebenarnya cuma ada 6 perubahan dari segi kebijakan yang aku notice. Dari tuntutan kita yang total 17+8, 25 tuntutan. Dengan 17-nya sebenarnya kita set up deadline-nya di tanggal 5 September. Sekarang udah tanggal 14 September. Udah lebih dari seminggu dan ternyata tuntutan yang dipenuhi mepet deadline kemarin itu cuma 6 biji gitu. Salah satu yang aku bisa bawakan ke sini mungkin adalah dari segi tunjangan DPR yang memang pada akhirnya nggak dinaikkan. Terus dari beberapa dana tunjangan DPR yang sebelumnya ada itu juga memang di cut off, mungkin penggunaan fasilitas kendaraan pribadi, fasilitas untuk mendapatkan bahan bakar, biaya untuk menyewa suatu fasilitas seperti rumah dan lain sebagainya itu memang di cut sekian juta sehingga ya gaji DPR secara total itu nantinya beserta tunjangannya udah nggak sampai 100 plus juta kayak kemarin lagi, itu sebenarnya udah dipotong. Itu salah satunya. Tapi setelah aku perhatikan juga ternyata ya masih 6 aja istilahnya dari 17 tuntutan kita harapkan bisa diterapkan dalam tempo waktu 1 minggu. Artinya kalau kita membahas apakah sekiranya ada follow up gitu ya buat ke teman-teman DPR atau ya mereka-mereka yang terkait, mereka-mereka yang kita tuntut di tuntutan 17+8 tentunya harus dilakukan. Itu bukan sebuah opsi menurutku untuk kita biarkan. Karena gimana pun juga kalau kita ngenotis juga di era saat ini terutama kita kan bisa melihat ya dari sistem parlemennya, sistem pemerintahannya itu kan semakin minim yang namanya oposisi gitu. Istilahnya kalau dari pemerintahan aja tidak bisa menyediakan oposisi, ya siapa lagi opsinya untuk menyediakan oposisi selain dari kami-kami ini, masyarakat biasa yang sekiranya ya bisa menggunakanlah fungsi pengawasan kita, karena gimana pun dalam sebuah negara demokrasi pada dasarnya warga negaranya itu pemuncak dari hierarki gitu. Kita memiliki decision paling tinggi gitu, seharusnya bahkan di atas presiden. Presiden ketika ingin memutuskan suatu hal seharusnya sudah melalui suatu diskusi publik yang mungkin bisa diwakilkan oleh DPR, bisa diwakilkan oleh MPR dan anak-anak bawahnya lah DPRD dan lain sebagainya. Seperti itu, Sabi. Oke, terima kasih. Jadi mungkin memang kan ada beberapa dari tuntutan yang memang sudah Kabulkan istilahnya. Tapi tentu saja kita juga tidak bisa hanya berpuas diri di situ ya. Betul banget. Mungkin tindakan selanjutnya dari para mahasiswa ini mungkin apa ya yang akan dilakukan untuk dekat-dekat ini? Dekat-dekat ini, oke. Sebenarnya kalau kita melihat secara regional maupun nasional ya sudah ada beberapa rencana lah untuk melibatkan masyarakat lagi, terutama dari sarekat masyarakat buruh khususnya, untuk melakukan sekiranya audiensi. Namun kita belum tahu nih apa sekiranya nanti ternyata bisa terrealisasi khususnya kalau secara nasional ya. Mungkin kalau secara kota-kota bahkan udah ada yang melakukan audiensi ke pihak DPRD dan lain sebagainya, itu mungkin sudah dilaksanakan untuk istilahnya nge-follow up question. Apakah ini gimana tindak lanjutnya dari 17 tuntutan kami yang harus ditepati di minggu lalu atau bahkan 2 minggu yang lalu itu kok belum ditepati. Kok baru 6 biji nih dari 17 gitu. Itu istilahnya kalau dinilai aja 50 kan belum sampai tuh. 50% dari harapan kami itu belum tercapai gitu. Padahal mereka memiliki kapabilitas untuk menaati tersebut, menaati tuntutan kami, bisa mengabulkan tuntutan kami, sebenarnya bisa aja gitu kalau mereka memutuskan. Jadi ya menurutku langkah terdekat bakal ada sebuah audiensi setidak-tidaknya. Audiensi lagi. Oke. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Dan Oke. mungkin ini pertanyaan yang bisa dibilang pertanyaan 1000 umat nih. Nah, jadi pertanyaannya itu kan banyak yang berpendapat bahwa gerakan mahasiswa saat ini tuh entah kenapa kok kurang berdampak ya, kurang berdampak signifikan apabila dibandingkan dengan era reformasi dulu. Nah, mungkin bagaimana ya pandangan Renan pribadi terkait
hal ini dan apa yang mungkin bisa dilakukan mahasiswa saat ini untuk memastikan suara mereka itu benar-benar didengar dan dipertimbangkan oleh para pemangku jabatan. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Sejujurnya aku pernah bahas juga nih sama teman-teman UB ya dari fakultas lain juga secara internal. Sebenarnya kami juga merasakan ya ada upaya-upaya untuk penggembosan pergerakan yang kami amati. Seperti kalau Sabi mungkin pernah memperhatikan ya, mungkin sesimpel postingan-postingan yang bisa Sabi temukan di Instagram, di YouTube dan lain sebagainya, mungkin ada kanal media yang lain. Ketika Sabi memperhatikan fokus dari masyarakat itu semakin lama enggak dari tindakan impact yang bisa kita berikan dari suatu aksi, tapi dari beberapa pelanggaran yang mungkin masyarakat itu temukan dalam suatu aksi. Padahal seperti yang aku kasih tahu tadi, kita ketika membuat aksi ada yang namanya masa padat, ada yang masa cair. Cair tadi. Bisa jadi sisi yang dilihat masyarakat yang dipandang sebagai negatif itu adalah bagian dari masa cair. Yang nggak bisa kita pungkiri adalah hal-hal yang kadang-kadang juga udah di luar kendali. Kayak kemarin nih, aku sempat baca juga di Kediri. Itu adalah satu aksi demonstrasi yang paling rusuh kalau dari pengamatanku juga. Karena itu kebetulan juga kota asalku, jadi aku sempat ngikutin. Di situ ada aksi demonstrasi yang sifatnya sangat spontan dan benar-benar sangat disayangkannya terprovokasi oleh salah satu pihak lah istilahnya untuk melakukan pembakaran dari gedung DPRD. Dan pada akhirnya memang terjadi. Bahkan saya yang sangat disayangkan lagi nggak hanya dari istilahnya fasilitas umum, namun juga terkena ke fasilitas pribadi beberapa masyarakat di sekitar gedung tersebut. Ini kan jelas bukan sebuah planning aksi demonstrasi yang diinginkan oleh mahasiswa. Jelas banget bukan. Nggak ada mahasiswa manapun yang bisa kamu tanya hari ini yang sedang menjadi seorang aktivis hari ini, kamu tanyakan ngeplan di H-1 untuk membakar mobilnya anggota DPR, nggak ada. Itu adalah salah satu dampak dari pergerakan. Pergerakan pasti berjalan antara masa padat dan masa cair secara beriringan. Gak bisa kita pungkiri, itu faktor eksternal yang pasti ada. Salah satu dan satu-satunya harapan kita ya meminimalisir dari masa cair tersebut. Entah dikendalikan oleh satu komando, ataupun ya ketika kita udah menemukan provokatornya istilahnya yang bisa berpotensi untuk melakukan tindakan anarkis seperti itu, ya kita kelarkan, kita selesaikan, tangkep, singkirkanlah dari pergerakan seperti itu. Oh gitu. Jadi mungkin ini agak dikit menyinggung daripada perkataan Mas Renan tadi. Menurut Mas Renan ini apakah mungkin memang ada dari pihak provokator ini yang secara sistematis mengatur bagaimana demonstrasi ini agar berjalan tidak secara baik? Sehingga akhirnya masyarakat ini pandangannya pada demonstrasi ini menjadi buruk dan akhirnya membuat mereka itu tidak bisa menjadi satu, sehingga mereka juga akan terpecah-pecah satu sama lain. Pertanyaan sangat menarik, Bis. Sebenarnya aku juga pernah bertanya-tanya terkait hal tersebut dan sempat aku riset juga. Sebenarnya dari pandanganku memang ada potensi hal tersebut terjadi, Bi. Bisa jadi ada istilahnya dalang di balik beberapa kekacauan, kerusuhan yang ada selama aksi demonstrasi. Ya, secara logika aja, aksi demonstrasi yang kita datang benar-benar sebuah simbolik aja ya. Istilahnya kita kemarin kan sempat berbelasungkawa terkait kasus Afan Kurniawan, salah satu ojol yang sangat disayangkan menjadi salah satu korban lah dari aksi demonstrasi ini. Padahal beliau juga nggak ada konteks, nggak ada hubungan sama sekali dengan aksi demonstrasi. Bahkan beliau itu sebenarnya bukan demonstran juga gitu. Sangat disayangkan, istilahnya kena peluru nyasar kalau bahasa analoginya gitu. Ya kalau dari pandanganku bisa jadi memang ada dalang di balik ini semua yang menginisiasi supaya gimana caranya selalu ada masa cair itu tadi yang sekiranya bisa memperkeruh suasana yang memang udah keruh. Gimana pun orang-orang yang turun di jalan, terlepas dari kita mau menahan seperti apa, kontrol seperti apa, mereka juga memiliki amarahnya masing-masing gitu. Mereka memiliki keinginannya masing-masing untuk berekspresi dan sangat disayangkan ekspresinya kan rata-rata memang tendensinya negatif. Ya ketika ada orang yang menyulut sangat berpotensi untuk terjadinya bara api yang langsung menyala istilahnya. Ya itu dia, provokator-provokator ini bisa jadi adalah orang-orang yang sangat disayangkan berasal dari sistem itu sendiri. Bisa jadi, sangat bisa jadi, nggak menutup kemungkinan. Untuk saat ini aku nggak bisa menyebut nama, wah dalangnya ini itu ya. Mungkin di kepala aku saat ini ada beberapa gambaran, cuman aku nggak bisa menyebut karena aku perlu bukti konkret terlebih dahulu sampai aku bisa menyebutkan, wah ini nih dalangnya kerusuhan ini itu baru bisa aku sebutkan seperti itu. Oke. Menarik banget ya obrolan kita pada kali ini. Namun pertanyaan tadi itu sebenarnya adalah pertanyaan penutup untuk obrolan kita pada kali ini. Nah, terima kasih Mas Rainan karena telah
dapat bersama meluangkan waktunya di sini. Namun sebelum kita tutup, dari Mas Rena sendiri, apakah ada closing statement? Oke, mungkin aku izin mulai closing statement Baik. ya. Sebenarnya yang pertama aku mau ke masyarakat dulu. Kami, mungkin aku izin mewakili juga dari pihak mahasiswa ya. Sejauh ini satu-satunya tujuan kami hingga turun ke jalan, menyampaikan, berekspresi dan lain sebagainya, melakukan aksi demonstrasi, simbolik dan eskalasi gerakan yang lainnya, pada dasarnya ya nggak lain nggak bukan ingin mewakili masyarakat yang tidak memiliki suara, atau setidaknya memiliki suara namun tidak memiliki kekuatan, power ataupun kesempatan untuk menyampaikan suara mereka ke publik, terutama untuk mendapatkan atensi dari pemerintah yang nantinya harapannya supaya ada tindak lanjut dari pemerintah, entah perubahan regulasi, entah adanya implementasi perubahan dari kebijakan dan lain sebagainya, itu bisa disesuaikan. Jadi kami nggak ada sama sekali istilahnya mahasiswa ingin merusuhkan, apalagi berharap adanya konflik horizontal, kita ingin menjadi musuh masyarakat, itu nggak ada sama sekali. Harapan seperti itu, ekspektasi seperti itu nggak ada. Kami berada di pihak masyarakat seperti itu. Toh kami juga selama ini kan digaung-gaungkan sebagai salah satu agent of change ya. Digaung-gaungkan redaksi yang selama udah beberapa generasi ini selalu kita dengar gitu. Ya itu satu-satunya peran yang kami harapkan memang kami ambil gitu. Selama kami mendapatkan kesempatan yang lebih untuk istilahnya mengkoordinasi suatu aksi demonstrasi, meningkatkan eksposur dari suatu isu supaya nantinya akhirnya dari pemerintah memberikan respon, ya kami akan melaksanakan hal tersebut. Mungkin, dan sekali lagi, mungkin tetap ada dalam namanya suatu rangkaian pergerakan resiko-resiko tertentu yang sangat disayangkan memang tak terhindarkan istilahnya. Seperti yang aku sebutin tadi, tiba-tiba ternyata masih kesusupan orang-orang yang menjadi provokator, kesusupan para anarko yang tiba-tiba aksinya lagi tenang-tenang ada yang lempar molotov, ya itu tetap suatu hal yang nggak bisa kita rencanakan. Itu memang bisa kita preventif sebaik mungkin, namun kalau memang ada, ya itu memang suatu resiko dari pergerakan. Itu yang bisa aku katakan ke masyarakat. Selanjutnya aku mungkin izin melanjutkan juga ke wakil rakyat sih sebenarnya secara spesifik. Karena dari pandanganku per hari ini sebenarnya kita semakin jauh dari yang namanya perasaan representatif. Dari yang kami harapkan dalam suatu negara demokrasi, sekali lagi kan pemuncak hierarkinya adalah masyarakat itu sendiri, warga negara itu sendiri. Namun ternyata per hari ini sebenarnya wakil rakyat yang seharusnya memposisikan diri sebagai masyarakat ini, penampung aspirasi dan penyampai tuntutan ini ke pemerintahan secara langsung, nggak hanya sebagai pengubah regulasi, tapi juga pengawas dari kinerja lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lain sebagainya, itu juga semakin lama tupoksinya semakin bergeser. Kenapa bisa seperti itu? Karena sekali lagi, di atas sana semakin minim orang yang menjadi sosok oposisi. Itu dia alasan kenapa per hari ini sebenarnya pergerakan itu sangat semakin dibutuhkan. Dan sangat disayangkan, pengebosannya juga semakin luar biasa. Bener-bener redaksi-redaksi macam-macam apalah. Zaman sekarang demonstran semakin gak jelas, datang cuma bakar-bakar doang, kalian ngerusuh aja, kalian bikin susah bisnisnya masyarakat dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah resiko pergerakan. Namun sekali lagi aku ingatkan, itu bukan target kami gitu. Jelas gak ada keinginan sedikit pun untuk seorang mahasiswa menyusahkan masyarakat. Kita juga masyarakat gitu, mahasiswa itu juga masyarakat, aparat juga masyarakat, pemerintah sekalipun juga masyarakat gitu. Kami hanya sama-sama ingin menjadi oposisi karena kami ingin mengevaluasi kinerja secara netral. Karena sekali lagi di atas sana oposisinya semakin sedikit. Mereka-mereka yang dulunya paling kencang untuk berbunyi istilahnya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang bisa meneliti kesalahan-kesalahan yang berada dalam suatu pemerintahan itu semakin lama semakin terbungkam. Kenapa? Karena ada konflik of interest. Semakin lama mereka dikasih kursi, semakin lama mereka semakin diberikan kekuasaan, semakin nyaman mereka dengan dunia pribadi mereka masing-masing, memperkaya diri dan lain sebagainya. Ya udah, tupoksi mereka sebagai wakil rakyat itu semakin hilang. Itu yang aku sangat sayangkan ya. Oke. Ini dari aku. Sebuah closing statement yang sangat luar biasa ya. Dan akan menjadi penutup obrolan kita pada kali ini. Oke, terima kasih banyak Reylan. Oke. Saya apresiasi atas kehadirannya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan obrolan kita pada kali ini. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya.